Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janel Irawan dengan NIM C1C021055 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari akuntansi keperilakuan yang berjudul mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya, dengan dosen pengampu Dr. Wirni Eka Putra, SE, MSI, GI, KNR, CS, RS. Baik, pada materi kali ini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai sistem biaya tradisional versus biaya standar. Yang kedua mengenai aspek keperilakuan dari langkah akuntansi yang dipilih. Yang ketiga itu analisis varians. Pembahasan pertama mengenai sistem biaya tradisional versus biaya standar. Sebelum itu kita akan memperkenal dulu apa itu biaya tradisional. Biaya tradisional ini yaitu pencatatan biaya yang lebih menekankan pada nilai historisnya atau data-data sebelumnya. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biayanya ada pada batasan masukan atau input dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel pada satu unit produk atau jasa. Maksudnya di sini yaitu sistem biaya tradisional ini lebih menekankan kepada penggunaan biaya yang dibatasi pada nilai masukan atau input dari suatu proses produksi dari suatu unit produk atau jasa tertentu. Sedangkan pada biaya standar, di mana biaya standar ini lebih menekankan pada ruang lingkup yang menekankan pada kelemahan sistem biaya tradisional, di mana biaya standar ini lebih menekankan pembiayaan yang tidak terdapat di dalam sistem biaya tradisional. Pengakuan biayanya terletak pada unit-unit aliran dari persediaan terhadap biaya standar per unit, di mana seluruh komponen dari biaya-biaya yang dikeluarkan dari prosedur-prosedur tahap persediaan, mulai dari bahan baku sampai penyimpanan dari persediaan itu, dicatat ke dalam biaya standar dalam satuan unit produk. Selanjutnya mengenai aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih, di mana ada 4 aspek keperilakuan yang berhubungan dengan langkah akuntansi biaya yang harus kita pilih. Yang pertama itu penetapan standar dengan 4 syarat. Syarat pertama itu standar yang ditetapkan harus dapat diterima secara realitas dan bukan secara arbitrer. Maksudnya di sini itu di dalam menyusun suatu anggaran atau perencanaan suatu kegiatan usaha, di sana terdapat sebuah standar yang harus ditetapkan oleh manajemen puncak maupun oleh seluruh struktur manajemen dalam suatu organisasi tersebut, harus menetapkan standar yang dapat diterima secara nyata oleh berbagai komponen organisasi. Yang kedua itu setiap individu berperan dalam penetapan tujuannya sendiri, di mana di sini agar setiap individu itu mampu membangun komitmen dirinya sendiri dan berperan aktif dalam mencapai tujuan organisasi atau tujuannya sendiri dari
keikutsertaan dalam pengabdian dalam suatu organisasi. Yang ketiga itu adanya sanksi yang sesuai dengan keperilakuan terhadap semua tindakan pelanggaran. Untuk penilaian suatu penetapan standar ini akan berjalan ketika terdapatnya sebuah aturan atau norma dalam penetapan standarnya, sehingga menekankan kepada sumber daya yang menghasilkan kinerja yang lebih bagus dan lebih berkompeten. Yang keempat itu terdapat umpan balik kinerja yang membangun dan mengevaluasi secara menyeluruh. Adanya di sini respon positif yang akan membangun semangat kinerja para sumber daya atau tenaga kerja di dalam suatu organisasi tersebut. Selanjutnya mengenai partisipasi dalam penetapan standar. Peran partisipasi dalam penetapan standar yaitu yang telah dirumuskan oleh para ahli dapat kita lihat dalam rumusan. Jika pekerja berpartisipasi dalam penetapan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar kerjanya, sehingga akan bekerja keras untuk mencapai komitmennya. Dan ungkapan oleh para ahli ini dapat kita buktikan secara langsung. Memang jika suatu dalam organisasi itu para pekerja atau tenaga kerjanya diajak atau dirangkum dalam penetapan standar kinerjanya, maka akan membangun suatu sistem yang lebih terpadu antara satuan tenaga kerja dalam suatu organisasi tersebut. Karena dengan adanya keikutsertaan tenaga kerja dalam penyusunan standar kinerja, maka individu-individu yang terlibat dalam keikutan serta tersebut akan membuat komitmen tegas terhadap dirinya sendiri, sehingga akan mendorong kemampuan untuk bekerja keras untuk mencapai komitmennya tersebut. Selanjutnya standar yang ketat versus standar yang longgar. Di mana dapat kita lihat di sini nilai standar ketat dengan standar longgar. Ini yaitu standar ketat dapat dinilai dengan 70% penekanan dan standar longgar 50% penekanan. Dapat kita bandingkan, tetapi kedua penekanan ini belum dapat kita katakan secara baik dapat menekan komitmen tenaga kerja. Karena jika standar terlalu ketat, maka akan lebih tujuan dari suatu organisasi sering tidak tercapai daripada terpenuhinya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan standar yang longgar justru akan menggambarkan kelemahan dari suatu pengendalian standar. Yang terakhir itu analisis varians. Analisis varian ini yaitu suatu analisis yang meliputi perbandingan periodik atau perbandingan pada periode tertentu antara biaya aktual dengan sasaran biaya. Karena mustahil dalam anggaran biaya aktual setara dengan standar atau anggaran elemen yang dikendalikan dalam operasional. Tujuan perbandingan ini yaitu untuk melihat seberapa aktualnya biaya yang telah kita anggarkan dan seberapa tercapainya sasaran biaya yang telah kita tetapkan. Selanjutnya dalam keputusan investasi varians ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita rumuskan sebelum melakukan keputusan investasi di dalam suatu varians. Yang pertama itu apakah varians manakah yang harus diinvestasikan? Penilaian ini sangat perlu karena kita akan melihat menilai suatu investasi layak atau tidak layaknya. Selanjutnya, apakah hasil dari investasi tersebut sesuai dengan nilai biaya yang kita keluarkan untuk investasi tersebut. Jika hasilnya lebih kecil
kecil dari nilai biaya yang kita investasikan, maka dapat dinilai investasi kita terhadap varian tersebut uh, tidak berjalan lancar. Selanjutnya pertanyaannya, apakah investasi mampu mengungkapkan penyebab pengendalian dari varians? Ini menyimpulkan bahwa suatu investasi itu harus dapat mengungkapkan penyebab dari pengendalian suatu emiten atau suatu entitas yang kita pilih sebagai objek untuk menanamkan modal kita. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui varian signifikan atau tidak? Ini sangat perlu karena penilaian varian tersebut akan mencerminkan nilai dari suatu investasi kita. Jika nilai varian dari investasi kita signifikan, maka itu dapat dinilai bagus. Jika tidak, maka nilai varian dari suatu investasi tersebut dapat dikatakan kurang bagus. Terakhir itu mengenai aspek keperilakuan, di mana dalam aspek keperilakuan ini terdapat 4 aspek. Yang pertama itu mengenai batasan pengendalian, yang sebelumnya telah kita jelas mengenai batasan pengendalian itu sampai mana dan bagaimana caranya. Selanjutnya itu hasil umpan balik. Hasil umpan balik ini sangat perlu karena untuk mendukung atau memberi jawaban terhadap penilaian kinerja perusahaan ataupun juga kinerja tenaga kerja pada suatu organisasi. Keketatan pemaksaan ini diperlukan dalam aspek perlakuan ini agar tercapainya suatu tujuan dari organisasi tersebut. Dan terakhir itu adalah struktur penghargaan. Struktur penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dari berbagai tenaga kerja dalam suatu organisasi. Baik, terima kasih. Hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.